Israel bisa saja mengambil langkah gencatan senjata kali ini, sebab Israel sedang berada dalam posisi terjepit akibat ulah mereka sendiri. Lebih tepatnya, ketika situasi perang di Gaza belum berakhir, Israel malah membuka front peperangan baru dengan kelompok Hizbullah di utara. Nah, kondisi ini tentu membuat Israel perlu memikirkan soal persediaan sumber daya mereka. Ditambah, Israel juga tak kunjung dapat membebaskan ratusan sandera yang masih ditawan Hamas. Kondisi yang serba terjepit ini membuat kabar soal rencana gencatan senjata yang akan diambil Tel Aviv menyeruak ke permukaan. Benarkah demikian? Sebuah pemberitaan dari The New York Times menyebutkan kalau 30 jenderal senior Israel melihat gencatan senjata sebagai cara terbaik untuk mengamankan pembebasan para sandera yang masih ditawan. Meskipun hal tersebut sama dengan menggadaikan tercapainya tujuan perang Israel. Adapun per awal Juli 2024 masih ada sekitar 120 warga Israel yang ditahan Hamas, baik dalam kondisi hidup maupun sudah meninggal. Tindakan militer lebih lanjut dikhawatirkan dapat menimbulkan resiko hilangnya nyawa para sandera tersisa ini. Masalah sandera ini amat pelik, karena Netanyahu juga diserang oleh warganya lewat berbagai demonstrasi. Warga Israel berkali-kali melakukan unjuk rasa, menuntut pembebasan sandera segera oleh rezim Netanyahu. Di lain sisi, lewat sebuah pernyataan militer pada Selasa 18 Juni 2024, Israel resmi akan melakukan serangan di Lebanon. Tentara Israel mengatakan rencana operasional untuk serangan di Lebanon telah disetujui dan divalidasi. Nah, imbas keputusan ini, Israel tentu harus membagi dua amunisinya. Sebagian untuk perang di Gaza, sementara sebagian lagi untuk perang di Lebanon. Sementara, persediaan amunisi Israel makin menipis dari waktu ke waktu. Hal ini mengingat Amerika Serikat sebagai sekutu utama mereka mulai menyetop pengiriman senjata ke Tel Aviv. Dari pihak militer mengkhawatirkan terjadinya perang abadi ketika amunisi mereka mulai terkikis habis, tetapi di lain sisi para sandera masih ditawan dan pemimpin Hamas masih bebas. Mereka juga khawatir sebab Netanyahu disebut menolak berkomitmen pada rencana pasca perang. Kondisi ini memaksa militer kembali bertempur di beberapa bagian Gaza yang sebelumnya telah steril dari Hamas. Namun gencatan senjata juga berarti memungkinkan Hamas tetap bertahan dalam perang, akan mungkin dapat mengonsolidasikan kekuatan kembali. Hal ini bertentangan dengan tujuan besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang ingin memberantas Hamas hingga tuntas dan memastikan Hamas tidak menjadi ancaman bagi Israel di masa depan. Namun pihak militer berpendapat mempertahankan Hamas berkuasa dengan imbalan kembalinya para sandera menjadi pilihan yang tidak buruk. Perbedaan pendapat ini jugalah yang memicu friksi antara militer dengan Netanyahu. Lalu apa respon Netanyahu terhadap masalah ini? Masih sama seperti sebelumnya, Netanyahu menyebut tidak akan menghentikan perang sebelum Israel mencapai tujuannya untuk melenyapkan Hamas hingga tuntas dan mengembalikan semua sanderanya kembali ke Israel dengan aman. Dalam rapat kabinet pada Minggu 30 Juni 2024, ia berkata Hamas adalah satu-satunya penghalang dalam pembebasan sandera Israel. ובאשר למשימה הקדושה של שחרור חטופינו, אין שום שינוי בעמדת ישראל ביחס למתווה השחרור שהנשיא ביידן בירך עליו. והיום כולם יודעים אמת פשוטה. החמאס הוא המכשול היחיד לשחרור חטופינו. בשילוב של לחץ מדיני ולחץ צבאי, וקודם כל לחץ צבאי, אנחנו נשיב את כולם, את כל 120 חטופינו, החיים והחללים כאחד. Netanyahu dan para pejabatnya bahkan menyebut perang di Gaza akan menjadi situasi yang panjang. Sebab pihaknya menduga penghancuran infrastruktur Hamas secara menyeluruh akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di lain sisi, jika memang Israel setuju akan adanya gencatan senjata, hal itu sebenarnya membuat mereka tak perlu repot-repot berperang dengan Hizbullah.
kelompok Hizbullah Lebanon berjanji akan menghentikan perang dengan Israel. Syaratnya harus dilakukan gencatan senjata di Gaza. Adapun pernyataan ini diungkap oleh Wakil Pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qassem pada Selasa 2 Juli 2024. Naim Qassem mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan permusuhan di perbatasan Lebanon-Israel adalah gencatan senjata penuh di Gaza. Namun mereka juga menyebut kelompoknya tidak tahu apakah gencatan senjata itu akan terjadi. المرحلة الثالثة التي تتحدث عنها إسرائيل في غزة ليست واضحة المعالم حتى الآن. يمكن أن تكون مقدمة لوقف إطلاق النار واتفاق مع الفلسطينيين، ويمكن أن تكون استمرار للحرب بشكل آخر، ويمكن أن يكون مرحلة انتقالية. نحن لا نستطيع الآن في لبنان أن نقرر كحزب الله كيف سنتعاطى مع هذه المرحلة الجديدة، لأنها غامضة غير واضحة في معالمها. لكن نحن أعلنا سابقا إذا كانت المرحلة القادمة هي وقف إطلاق النار، فنحن سنتوقف في لبنان عن إطلاق النار. هل هذا هو ما سيحصل؟ لا نعلم. من الآن وحتى هذه المرحلة الانتقالية لا أتصور أنه يوجد أجواء لحرب. لا نحن نريد الحرب، ولا يبدو أن الطرف الآخر الكيان الإسرائيلي لديه قدرة أو قرار على الحرب. Hizbullah merupakan salah satu sekutu Hamas. Oleh karenanya, Sheikh Naim Qassem menegaskan jika perang berhenti di Gaza, maka dukungan militer Hizbullah terhadap Hamas pun tidak akan ada lagi. Namun, jika Israel mengurangi operasi militernya tanpa perjanjian gencatan senjata resmi, konflik di perbatasan Lebanon-Israel itu masih akan tetap berlangsung. Hizbullah juga memperingatkan Israel, jika meluncurkan operasi terbatas di Lebanon, Israel tidak boleh berharap pertempuran di perbatasan akan usai. Apalagi, kelompok-kelompok bersenjata di Irak, Suriah, Yaman, dan Iran disebutnya siap membantu Hizbullah dalam perang ini. الجماعة الإسلامية جماعة متدينة مؤمنة بالإسلام، وهم مقتنعون بوجوب تحرير فلسطين. عندما وجدوا في هذه المرحلة أن فلسطين وخاصة غزة تتعرض للخطر، هم قرروا أن يساهموا في مواجهة إسرائيل. وبما أن حزب الله مؤثر على ساحة الجنوب وله قدرة كبيرة، من الطبيعي أن يطلبوا التعاون مع الحزب، لأن قدراتهم محدودة، ولكن قرارهم قرار مقاوم. Dalam kondisi seperti ini, apa tindakan yang akan Israel ambil? Terus berperang di dua front atau fokus pada pertempuran melawan Hizbullah? Saksikan terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.